Fauzi. Saya adalah dosen dari Teknologi Rekayasa Otomotif Politeknik Negeri Madiun. Saya membuat video ini sebagai salah satu syarat kepesertaan Serdos 2025, tepatnya di video unjuk diri pengacara. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Teknologi Rekayasa Otomotif ini adalah pneumatik hidrolik. Pneumatik hidrolik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomotif yang merupakan prasyarat dari mata kuliah selanjutnya yang berada di semester 4, yaitu praktek pneumatik hidrolik. Mata kuliah pneumatik hidrolik ini mempelajari tentang bagaimana komponen-komponen yang ada di pneumatik hidrolik yang ada di industri, khususnya di bidang otomotif. JPMK atau JPL yang ada di pneumatik hidrolik ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan teori yang ada di mata kuliah dasar yang diterapkan ke sistem mekanik dan elektrik. JPL yang kedua yaitu mahasiswa mampu merancang atau mendesain dari sistem pneumatik hidrolik, baik mekaniknya maupun elektrikalnya. Untuk JPMK dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui prinsip kerja dari sistem pneumatik hidrolik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui fungsi dari komponen-komponen pneumatik hidrolik. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk mengoperasikan sekaligus pemeliharaan dari sistem pneumatik hidrolik. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk mendesain dari sistem pneumatik hidrolik untuk kebutuhan industri khususnya di bidang otomotif. Metode pembelajaran yang dilakukan di mata kuliah ini yaitu blended learning, meliputi mata kuliah tatap muka dan dibarengi dengan LMS atau Learning Management System yang melalui aplikasi Siakar seperti itu. Metode pembelajarannya bisa dapat dilakukan satu metode ceramah, yang kedua metode diskusi kelompok, yang ketiga simulasi menggunakan software yang ada, kemudian yang terakhir kita praktek dengan trainer freestyle yang kita miliki di kampus. Untuk evaluasi dari sistem pneumatik hidrolik ini, yaitu yang pertama akan ada penugasan mandiri untuk mahasiswa yang bernilai 20%, kuis atau ujian semester yang dilakukan di tengah semester bernilai 25%, proyek desain atau nantinya mahasiswa diminta untuk mendesain dengan bobot 20%, dan yang terakhir ujian akhir semester yang bernilai 30%. Semua pembelajaran tersebut sudah saya rangkum pada RPS yang ada yang diberikan kepada mahasiswa di awal semester. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan salah satu dari pertemuan yang ada di RPS tersebut dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di pertemuan ke-13 mata kuliah pneumatik hidrolik. Jadi hari ini saya akan menjelaskan untuk kelanjutan dari mata kuliah pneumatik hidrolik minggu lalu. Ya, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini nanti berjalan lancar sampai akhir. Berdoa, saya persilakan. Ya, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Ya, selanjutnya saya akan mengabsen dari mahasiswa yang ada di sini yang hadir. Silakan angkat tangan yang namanya saya panggil. Untuk Abdul Rahman, Umar, Ikhtisar, Elvin. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan mempelajari dari capaian pembelajaran perusahaan. Jadi harapannya setelah lulus nanti dengan mempelajari mata kuliah ini sampai dapat merancang dan mengoptimalisasi sistem pneumatik hidrolik pada bidang otomotif. Jadi harapannya setelah lulus itu sampai punya keterampilan mendesain atau merancang dari sistem pneumatik hidrolik. Nah, untuk JPMK-nya, jadi pokok bahasan yang akan dipelajari pada
pada sistem pengereman kendaraan. Jadi tidak hanya belajar teori, mungkin minggu lalu kita hanya belajar teori tentang pneumatik hidrolik, akan tetapi hari ini kita akan belajar tentang statikis, bagaimana sistem pneumatik hidrolik ini ketika diaplikasikan pada dunia industri. Nah, untuk mempermudah pembelajaran, hari ini kita sudah belajar di lab. Di sini ada trainer Fastech, yaitu trainer untuk sistem pneumatik yang bisa dioprek-oprek. Di sini ada bermacam-macam komponen. Nanti sedikit saya jelaskan. Nah, nantinya saya akan membuat sebuah sistem pengereman misalkan yang ada di kendaraan, kita aplikasikan di trainer ini. Kemudian kami bisa mencoba menyalakan dan mematikan, atau mendesain, mau memodifikasi bagaimana caranya supaya pengeremannya lebih cepat, lebih lambat, dan seterusnya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar banyak hal. Mungkin ada yang masih ingat minggu lalu belajar apa? Ya, Mas Abdul Rahman, silakan. Karena materi sebelumnya kita belajar berpraktik terlebih dahulu melalui software yaitu Fluidsim, terus kemudian akan disimulasikan ke trainer. Ya, terima kasih jawabannya, tepat sekali Mas Abdul Rahman. Jadi minggu lalu kita sudah belajar software Fluidsim, kita sudah mempraktekkan bagaimana mendesain suatu sistem pneumatik hidrolik dengan 1 tombol, dengan 3 tombol, dan seterusnya. Nah, hari ini tidak hanya praktek yang ada di simulasi, tapi juga kita akan mempraktekannya ke dalam sebuah trainer yang di sini. Nah, mungkin ini adalah bis yang sering kita lihat sehari-hari. Mungkin Mas Abdul Rahman rumahnya mana Mas? Probolinggo. Mungkin juga kalau pulang biasanya naik bis atau naik motor Mas? Naik motor lah. Di jalan kan hanya ya Mas, bis restu kayak gini ya Mas. Nah, mungkin ketika sampai melihat bis restu ini, kira-kira Mas dalamnya sistem pneumatiknya itu pada apanya Mas? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Mas Elvin silakan. Biasanya untuk sistem pneumatiknya itu dibikin apa? Tepat sekali Mas. Jadi Mas Kelvin. Jadi sistem pneumatiknya itu salah satunya terletak di bagian sistem pengereman. Ketika bis itu jalan, maka biasanya akan ada suara cit, gitu ya Mas ya. Nah, suara angin yang keluar itu adalah suara angin buangan atau yang dibuang dari sistem pengereman, sehingga sistem pengereman itu dapat berjalan. Untuk lebih detailnya nanti akan kita simulasikan di software terlebih dahulu. Kemudian setelah kita simulasikan di software, kita aplikasikan pada trainer. Nah, seperti inilah gambaran sistem pengereman pada bus, yaitu kita menggunakan single acting cylinder atau silinder atau aktuator dengan 1 silinder maju dengan valve atau katup 3/2, sehingga nanti majunya atau bergeraknya maju akan dikontrol oleh sebuah tombol, terus mundurnya akan dikontrol oleh sebuah spring atau pen, seperti itu. Nah, kita ibaratkan di sistem pengereman itu tombol ini sebagai pedal Mas. Jadi ketika kita menekan pedal, maka Y1 di sini akan bergerak secara elektrikal, kemudian akan mengatur dari valve atau katup udara sehingga katup udaranya bergerak maju atau mundur, yang nantinya akan menggerakkan sistem pengereman. Dalam hal ini diwakili oleh actuating cylinder yang ada di layar ini. Nanti gambarnya seperti ini. Mungkin sedikit saya demonstrasikan di softwarenya. Kita buka dulu software Fluidsim-nya. Di sini software yang kita sudah belajar kemarin, sedikit saya ulangi. Yang pertama, kita membuat sistem pneumatiknya terlebih dahulu. Ya, minta tolong ya Mas, nanti diperhatikan. Nanti akan saya tes satu persatu, atau mungkin perwakilan boleh lakukan satu persatu terlalu. Yang pertama, kita menggunakan sistem pneumatiknya dulu. Ada kompresor
single acting atau satu silinder tadi. Kemudian valve-nya kita berikan valve 3/2. Kita sambungkan seperti yang saya ajarkan minggu lalu. Jadi kompresor menuju ke in atau ke nomor 1, kemudian outputnya kita langsung arahkan ke sistem pneumatik yang di atasnya. Kemudian kita setting di nomor 3 sebagai buangan gas. Kemudian kita setting untuk maju mundurnya memakai actuating apa. Di sini kita pakai elektrik, mundurnya kita pakai spring. Oke. Kemudian kita berikan label supaya mempermudah nanti untuk menghubungkan, kita beri label di sana. Sistem pneumatiknya sudah selesai. Akan tetapi kita butuh sistem elektrikalnya untuk mengontrol bagaimana dia maju atau mundur. Kita buka sistem electrical control. Yang pertama power tentunya. Setelah power kita masuk ke tombol nantinya untuk menggerakkan. Di sini kita buat tombol seperti ini. Kita beri nama pedal. Setelah itu tombol tersebut akan mengaktifkan atau menyalakan dari valve solenoid yang kita beri label sama dengan pengereman tadi, yaitu Y1. Sehingga nantinya ketika kita menekan pedal maka Y1 akan bergerak. Nah, seperti ini adalah dasar dari sistem pneumatik pada pengereman bus tadi. Kita coba simulasikan. Ketika kita menekan pedal, maka aktuator akan bergerak maju untuk melakukan sistem pengereman. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, cukup. Saya rasa gampang ya. Nah, ini sama seperti yang minggu lalu, kita hanya simulasi. Akan tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan trainernya. Nah, di sini ada trainer pneumatik. Di sini ada yang pertama kompresor udara sebagai suplai udara. Kemudian di sini ada electrical control, di mana nanti kita bisa mengaplikasikan elektrikalnya di sini. Kemudian di sini ada alat-alat aktuator banyak sekali yang kita gunakan sebagai simulasi dari pneumatik. Jadi yang pertama kita lihat gambarnya, ada kompresor sudah terinstall. Yang kedua valve 3/2. Jadi sampai cari di sini ada valve yang tulisannya 3/2. Maka kita instalasi di sini. Kemudian selanjutnya kita pakai aktuator single. Kita ambil di sini. Jadi yang single acting cylinder. Nah, kita atur suplai udaranya supaya nanti udaranya bisa tersalurkan. Kita masukkan ke sini, misalkan. Ini sistem pneumatiknya sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan ke sistem elektrikalnya seperti apa. Nah, kita memakai kabel-kabel yang ada di sini. Yang pertama kita hubungkan sumber ke sumber listrik ke trainer. Setelah kita hubungkan, yang pertama berarti switch yang 24 sudah. Kemudian dari 24 kita menuju ke pedal. Pedal kita asumsikan sebagai tombol yang ini. Maka kita tancapkan ke tombol. Kemudian dari tombol kita menuju ke Y1. Ya. Y1 dari tombol ke Y1. Kemudian dari Y1 kita ke 0. Kita ke 0. Kemudian jangan lupa nolnya untuk disambungkan ke groundnya. Jadi sudah selesai sistem pneumatik kita beserta elektrikalnya. Sekarang kita bisa mencoba.
Yang pertama kita nyalakan dulu anginnya, kemudian elektrikalnya kita nyalakan, kemudian kita tekan. Kita bisa lihat di sini yang pertama, di sini yang sudah saya ajarkan kemarin yaitu ada pemeliharaan maintenance dari sistem pneumatik. Jadi kita lihat mas, kok ini nggak nyala? Pasti ada sesuatu yang salah kan? Nah, kita lihat mas di sini. Ketika kita tekan, elektrikalnya nyala mas. Ya artinya sistem elektrikalnya sudah berjalan dengan baik. Kita lihat mas sistem pneumatiknya. Yang pertama dari kompresor menuju ke atas sudah ada tekanannya, sudah ada tekanannya yaitu sekitar 5 bar. Nah kemudian dari sini kita cek mas, apakah ada angin yang keluar untuk kalau sedang maintenance, tolong sistemnya dimatikan terlebih dahulu. Kita lihat apakah anginnya keluar ke sini. Oh ternyata tidak. Berarti kita menancapkannya atau sambungan di sini kurang pas. Kita coba lagi. Nah, sudah. Jika sudah, kita coba terlebih dahulu. Kita ulangi lagi. Oke, jadi jangan dilupakan pelajaran yang di minggu-minggu pertama terkait perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan sistem pneumatik. Nah, kalau sudah selesai, kita matikan. Sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Silakan, Mas Kevin. Untuk pemeliharaannya biasanya memerlukan pemelihara khusus atau enggak? Ya, tepat sekali ya. Mungkin saya ulang lagi. Jadi untuk pemeliharaan sistem pneumatik ini di awal-awal saya sudah jelaskan dari awal di kendaraan seperti apa, ketika di secara teori seperti apa. Nah, khusus untuk trainer ini mungkin bisa disamakan dengan kendaraan. Jadi yang pertama mas, pemeliharaannya di sini yang sering mengalami kerusakan atau butuh maintenance yaitu di filter udaranya sini mas. Jadi udara yang digunakan untuk sistem pneumatik itu harus udara yang bersih. Kenapa harus bersih? Karena ketika udara tersebut kotor ataupun terlalu banyak mengandung air, apa efeknya mas? Akan menyebabkan korosi, tepat sekali. Ya, nanti bisa jadi akan menyebabkan korosi sehingga kalau sudah korosi mas sistemnya ini maka maintenance-nya lebih sulit. Akhirnya dibutuhkan filter udara ini. Nah, di filter udara inilah yang seringkali perlu maintenance, mulai dari penggantian filternya sampai di sini akan ada embun air yang harus dibersihkan setiap beberapa bulan sekali atau beberapa tahun sekali, tergantung dengan pemakaiannya seperti itu. Jadi itu untuk yang paling utama, karena udara yang dihasilkan kompresor itu biasanya udara yang tidak murni, tidak bersih, jadi banyak mengandung air, kadang juga ada debu-debunya seperti itu. Itu ya Mas Kevin, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke penugasan. Jadi nah, nanti akan ada penugasan di akhir. Nanti silahkan dicek di LMS masing-masing. Nanti di situ akan ada sebuah tugas yang harus teman kerjakan. Tapi sebelum tugas saya berikan, saya harap ada yang mencoba di sini untuk demonstrasi terkait. Nah itu tadi seperti apa caranya mulai dari mendesain sampai ke pemasangan. Mungkin ada sukarelawan yang bersedia mas? Ya, silakan Mas Dito. Ya, di sini Mas Dito akan mencoba untuk mendesain Mas. Sistemnya Mas coba di stop dulu Mas. Nah, sistemnya ini stop. Nah, terus dihapus semuanya dulu Mas. Oke, lihat Mas. Nah, yang pertama tadi apa Mas? Ya, silakan. Sistem pneumatiknya dimulai dari yang pertama adalah kompresor, lanjut Mas. Ya, ke valve-nya. Kemudian di atasnya Mas. Atas Mas. Mas. Ya. Oke. Terus Mas. Kemudian
Kemudian dihubungkan mas. Oke, jangan lupa diberikan buangan gas mas. Oke, sistem pneumatinya sudah mas. Lanjut ke sistem elektrikal. Untuk lebih mudah bisa diikuti mas. Ya. Oke. Elektrikalnya sudah terbuka terus. Oke, kalau mas kita yang pertama sumber dahulu. Ya, oke. Nyalakan mengatur power setter. Jangan lupa nolnya. Oke, saya gabungkan mas. Oke, jangan lupa diberi label. Oke. Oke mas. Mas bisa dicoba sistemnya mas. Jika sudah dibuka, maka akan oke, bagus sekali mas. Ketika sudah simulasinya, maka lanjut ke drivernya. Silakan mas. Yang pertama, tuh, ya, cari yang sama mas. Di situ tulisannya kan 3/2, biar pakai. Oke, pasang di bawah sini, boleh mas. Oke, lanjut ke aktuatornya mas. Oke mas. Oke. Mas, dipasang agak dekat sini mas supaya selalu terbuka. Oke, sudah. Sebenarnya berat. Oke. Oke, mas. Oke, pastikan kencang. Selanjutnya mas. Oke, lanjut ke sistem elektrikalnya mas. Bisa memakai tombol yang di bawahnya mas, pakai yang tadi mas ya. Sekarang mas itu pakai tombol yang oranye mas. Oke, tombol yang oranye. Oke, mas. Oke, mas. Ketika sudah dipastikan sudah terpasang dengan baik, silakan nyalakan mas. Ya, mas. Apakah ada yang salah kira-kira mas? Kita urutkan mas. Jadi tadi itu ketika sedang menyalakan sistemnya, apakah di sini sudah menyala mas di sini? Ini kadang menyala juga mas. Mungkin ada sesuatunya di sini. Saya curiga ini aktuatornya mas, karena ada percikan sedikit mas. Nah, akhirnya aktuator valve ini bisa jadi mengalami kerusakan mas. Dicoba untuk valve ini saja mas. Jadi oh, terus ya pakai valve itu atau bisa langsung tidak sama mas. Nanti sistemnya yang ini saya memang sudah mas. Nah, jangan lupa ketika mempraktekkan sistem pneumatik tentu pasti ada kendala dan lain sebagainya. Disitulah analisa dari tim 4 diperlukan. Nantinya ketika sampai terjadi perusahaan tambang atau misalkan di alat berat, jadi tahu oh nanti itu ternyata kalau masalahnya seperti ini cara menyelesaikannya seperti ini loh. Mas, itu pakai kunci nggak mas? Sama aja kan? Yang penting
menurut teman tadi analisanya seperti apa, Mas? Kerusakan di prefab. Ya, seperti itu. Jadi tidak menentu nanti itu di kerusakan selalu berjalan lancar ya. Jadi pastikan kita paham teorinya, paham konsepnya, sehingga nanti ketika troubleshooting atau saat mendesain semua pekerjaan akan lebih lancar. Oke, terima kasih Mas Tito. Saya duduk. Oke, itu tadi untuk praktek dari salah satu teman sampean Mas Tito. Nanti mungkin bisa diulangi lagi di rumah untuk mendesain, maupun nanti bisa diulangi lagi untuk praktek di laboratorium, nanti dibantu oleh asisten lab seperti itu. Jadi mungkin itu untuk hari ini. Nanti jangan lupa dicek penugasannya yang ada di LMS. Di sana juga ada penilaian yang jelas tertera nanti mau ketika teman mengumpulkan tugas dan lain sebagainya nilainya seperti apa. Tugasnya ada yang tugas kelompok sama tugas yang individu. Minggu depan silahkan dipresentasikan di kelas. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Mungkin ada